Kelahiran bayi tentu aja jadi momen bahagia bagi tiap orang tua. Orang tua pastinya akan semaksimal mungkin merawat bayinya, dan hal yang paling ditakutkan oleh orang tua tentunya kasus kematian mendadak pada bayi. Ini yang dikenal dengan sindrom kematian mendadak pada bayi. Apa itu sindrom kematian mendadak pada bayi dan gimana cara mencegahnya? Ini kata dokter. Sindrom kematian mendadak pada bayi atau yang dikenal juga dengan sudden infant death syndrome adalah kondisi di mana terjadi kematian pada bayi usia di bawah 1 tahun secara tiba-tiba dan tanpa tanda-tanda penyebab yang jelas, bahkan setelah pemeriksaan medis menyeluruh dilakukan. Sindrom kematian mendadak pada bayi ini biasanya terjadi saat bayi sedang tidur atau saat peralihan antara bangun dan tidur. Bayi bisa saja tampak sehat sebelum hal ini terjadi dan gak menunjukkan gejala, namun akhirnya ditemukan sudah tidak bernafas. Ada 3 faktor utama yang diduga jika terjadi bersamaan menyebabkan bayi rawan mengalami sindrom kematian mendadak. Yang pertama, bayi yang memang secara kondisi umum lebih lemah, misalnya pada bayi prematur, bayi berat badan lahir rendah, atau bayi yang selama kehamilan terpapar asap rokok, atau bayi dengan infeksi saluran pernafasan. Kedua, bayi yang sedang berada dalam periode perkembangan krusial, yaitu pada usia 1-4 bulan, karena saat itu terjadi perubahan penting dalam pola jantung, pernafasan, dan pola tidur bangun. Ketiga, adanya faktor eksternal seperti posisi tidur yang salah atau adanya sumbatan jalan nafas. Jadi, orang tua harus waspada jika bayi kelihatan kesulitan bernafas, kulit dan kuku kebiruan, bayi yang bernafas cepat dengan tampak tarikan pada tulang dada, bayi yang awalnya gampang terbangun kalau tidurnya terganggu malah jadi nggak kunjung bangun, atau dalam kondisi tidak sadar, maka segera cari pertolongan. Apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya sindrom kematian mendadak pada bayi? Pertama, perhatikan posisi tidur bayi. Posisi tidur yang paling aman adalah dengan posisi terlentang seperti ini, bukan tengkurap ataupun menyamping. Karena posisi terlentang tidak akan menghalangi jalan nafas sehingga bayi tidak akan mengalami gangguan pernapasan saat tidur. Gunakan permukaan tidur yang keras, datar, dan tidak miring yang dilapisi dengan spray yang pas tanpa penggunaan selimut atau benda lembut lainnya. Kondisikan tempat tidur bayi agar lega dan lowong, hindari menaruh bantal dan guling besar, boneka-boneka, mainan sampai selimut tebal yang bisa menutupi mulut dan hidung. Jangan berbagi kasur dengan bayi, sebaiknya tidur terpisah namun tetap posisikan tempat tidur bayi dekat dengan orang tua. Jangan biarkan bayi tidur kepanasan, gunakan baju tidur yang nyaman dan bisa menyerap keringat, hindari membalut atau menutupi wajah dan kepala secara berlebihan. Jaga suhu ruangan agar tidak terlalu dingin atau terlalu panas. Pastikan ada ventilasi udara yang baik. Hindari merokok ataupun terpapar asap rokok baik selama kehamilan atau ketika bayi sudah lahir. Sebaiknya berikan ASI eksklusif kepada bayi minimal selama 6 bulan atau sampai 2 tahun. Dan pastikan juga bayi mendapatkan imunisasi yang lengkap. Penelitian menunjukkan bayi yang diberi ASI eksklusif dan mendapatkan imunisasi yang lengkap memiliki resiko yang lebih rendah untuk mengalami sindrom kematian mendadak. Ini kata dokter tentang kematian mendadak pada bayi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like, Share, dan subscribe. See you on the next video.